Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama adalah Nur Madinah, saya sendiri. Yang kedua Haryani, yang ketiga Nur Apni, yang keempat Mirna, yang kelima Tastasik Mentodo, dan yang keenam adalah Fitri. Baik, langsung saja saya sebagai pemateri pertama akan membawakan materi yaitu penggunaan turunan fungsi kemonotonan dan kecekunan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kemonotonan fungsi. Di dalam kemonotonan fungsi itu terdapat dua konsep yang harus dipahami. Yang pertama, jika aksen X lebih besar dari 0 atau nilai turunan pertamanya bernilai positif di setiap X anggota selang A sampai B, maka F monoton ini naik pada selang AB. Yang kedua yaitu jika aksen X bernilai lebih kecil dari 0, di mana di setiap X anggota selang A sampai B, maka F monoton ini turun pada selang AB. Jadi jika aksen X ini lebih besar dari 0, maka monotonnya naik. Sedangkan jika F aksen X lebih kecil dari 0 atau bernilai negatif, maka monotonnya itu turun pada selang AB. Untuk lebih mengerti, maka kita menggambarkan ada dua buah kurva, yaitu seperti yang kita lihat di mana terdapat dua kurva, yaitu kurva monoton naik dan kurva monoton turun. Nah, ini adalah contoh kurva monoton naik yang ada di sebelah kiri, yang dimana garisnya itu naik, sementara monoton turun itu garisnya turun. Yang seperti yang terlihat di sebelah kiri, yaitu monoton turun. Untuk lebih jelasnya, yaitu kita beralih ke contoh soal. Adapun contoh soalnya, yang pertama yaitu tentukan selang kemonotonan untuk fx sama dengan 2x pangkat 3 kurang 3x pangkat 2 dikurang 12x ditambah 7. Langsung saja, yaitu pada konsep tadi, kembali kepada konsep bahwa jika aksen X lebih besar dari 0, maka monotonnya naik. Sementara jika aksen X lebih kecil dari 0, maka otomatis monotonnya itu turun. Seperti yang kita lihat di soal, yaitu fx-nya lebih besar dari 0, bisa juga menggunakan fx lebih kecil dari 0. Langsung saja itu dilakukan penurunan. Yang pertama yaitu untuk mencari nilai turunan. Pertama, kita mengalihkan akar dengan koefisien seperti 2x di pangkat 3 ini dikali koefisien dengan akar, jadi akar dari 3 dikali dengan koefisien 2 kali 3 6. Terus ini akarnya dikurang dengan 1. Begitulah setiap kita akan mengalihkannya. Jadi 2x akar 3 diturunkan menjadi 6x pangkat 2, di mana 3 kali 2 6, lalu akarnya dikurang 1 menjadi 6x kurang 2. Adapun begitupun juga dengan 3x pangkat 2, yang dimana akar dengan koefisien dikali, jadi 2 kali 3 6, akarnya dikurang jadi 6x dikurang 12. Sementara 7 adalah nilai konstan, jadi jika melakukan penurunan, maka nilai konstan ini menjadi 0. Jadi tersisa aksen X 6x pangkat 2 dikurang 6x dikurang 12 lebih besar dari 0. Nah, untuk memudahkan, maka dibagi 6, yaitu 6x pangkat 2 dibagi 6 menghasilkan x pangkat 2. 6x dibagi 6 menghasilkan x, dan 12 dibagi 6 itu menjadi 2. Nah, setelah itu dilakukanlah pemfaktoran, yang diketahui bahwa faktor dari x pangkat 2 dikurang x dikurang 2 lebih besar dari 0 adalah
X tambah 1, X tambah 1, dan X kurang 2. Adapun titik pemecahannya yaitu X diketahui min 1 dan X yang kedua menghasilkan nilai positif 2. Nah, untuk itu kita menggambarkan yang namanya garis bilangan yang dimana min 1 dan dengan positif 2. Seperti yang kita lihat di titik uji bahwa titik positif itu berada pada selang negatif 1 dan 2. Jadi dapat dipastikan bahwa F monoton naik ini berada pada nilai negatif tak terhingga sampai dengan 1 dan 2 positif 2 sampai dengan positif tak terhingga. Adapun monoton turunnya itu yaitu negatif 1 sampai dengan positif 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Haryani dengan NIM HO221530. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang selang kecekungan. Nah, pada selang kecekungan terdapat dua konsep yang harus dipahami, yaitu misalkan F terdiferensi 2 kali pada selang I, jika F double aksen lebih dari 0 pada setiap X di interval I, maka F cekun ke atas. Jika F double aksen X kurang dari 0 pada setiap X di interval I, maka F cekun ke bawah. Nah, perhatikan grafik berikut. Jika F aksen naik, maka cekun ke atas. Jika F aksen turun, maka dia cekun ke bawah. Begini. Dia cekun ke bawah. Nah, perhatikan contoh. Diketahui Fx sama dengan X tambah 2 cos X, tentukan di mana F cekun ke atas dan cekun ke bawah pada interval X lebih dari min pi kurang dari 2pi. Penyelesaian. Diketahui Fx sama dengan X tambah 2 cos X. Yang ditanyakan yaitu interval F cekun ke atas dan cekun ke bawah pada interval X lebih dari min pi kurang dari 2pi. Pertama, cari turunan dari Fx. Fx sama dengan X tambah 2 cos X, yaitu turunan dari X tambah 2 cos X turunannya yaitu 1. Kenapa? X itu turunannya 1. Min 2 sin X yaitu 2 cos X turunannya yaitu min 2 cos X. 2 cos X turunannya yaitu min 2 sin X. Nah, turunkan lagi min 2 cos X. Kenapa? Karena 1 diturunkan, jika diturunkan hasilnya itu 0. Jadi min 2 cos X. Min 2 sin X turunannya yaitu cos X. Selanjutnya, menentukan nilai X yang memenuhi min 2 cos X lebih dari 0 dan min 2 cos X kurang dari 0 pada interval X lebih dari min pi kurang dari 2pi. Nah, kita sudah mengetahui yang mana cekun ke atas dan cekun ke bawah. Nah, kita sudah mengetahui
yang mana cekung ke atas dan cekung ke bawah pada interval X lebih dari min pi kurang dari 2pi. Nah, ini untuk cekung ke atas, min 2 cos X lebih dari 0, dan untuk cekung ke bawah min 2 cos X kurang dari 0 pada interval X lebih dari min pi kurang dari 2pi. Baik, langsung saja saya atas nama Nurafni akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Saudari Mir. Nah, dapat kita lihat contoh 1 yaitu lukislah grafik fungsi f dengan persamaan. Jika f dalam kurung x sama dengan x per 1 tambah x pangkat 2, maka carilah daerah di mana fungsi f naik dan daerah di mana f turun. Maksimum dan minimum relatif, daerah di mana kurva f cembung ke bawah, f cekung ke bawah, koordinat titik balik dan persamaan asimptotnya. Nah, jawabannya jika f dalam kurung x sama dengan x per 1 tambah x pangkat 2, maka kontinu untuk semua x. Nah, grafik f memotong sumbu x di titik x sama dengan 0 karena jika f dalam kurung x sama dengan 0, maka x sama dengan 0, dan memotong sumbu y di titik y sama dengan 0 karena jika x sama dengan 0, maka f dalam kurung x sama dengan y sama dengan 0. Jadi, jika f dalam kurung x lebih kecil daripada 0 jika x lebih kecil daripada 0, dan f dalam kurung x lebih besar daripada 0 jika x lebih besar daripada 0. Nah, ini berarti bahwa grafik fungsi f terletak di atas sumbu x pada daerah x lebih kecil daripada 0 dan terletak di bawah sumbu x pada daerah x lebih besar daripada 0. Nah, jika f dalam kurung x, maka diperoleh 1 ditambah x pangkat 2 dikurang x, 2x per dalam kurung 1 ditambah x pangkat 2 balas kurung pangkat 2 sama dengan 1 dikurang x pangkat 2 per dalam kurung 1 ditambah x pangkat 2 balas kurung pangkat 2 sama dengan 1 ditambah x dikali 1 dikurang x per dalam kurung 1 ditambah x pangkat 2 balas kurung pangkat 2. F sama dengan x sama dengan 0 jika x sama dengan 0 atau jika x sama dengan minus 1. Nah, titik-titik kritis fungsi f adalah x1 sama dengan 1 dan x2 sama dengan minus 1. Jadi, f dalam kurung x lebih kecil dari 0 jika minus 1 lebih kecil daripada x dan lebih kecil juga daripada 1. Dan f sama dalam kurung x lebih besar daripada 0 jika x lebih besar daripada minus 1 atau x lebih kecil daripada 1. Jadi, fungsi f naik pada interval minus 1,1 dan turun pada daerah x tidak lebih dari minus 1 atau daerah x tidak kurang daripada 1. Karena f kontinu untuk semua x, pada khususnya di titik-titik x1 sama dengan 1 dan x2 sama dengan minus 1, maka f mempunyai maksimum relatif di titik x1 sama dengan 1 dengan nilai f dalam kurung 1 sama dengan 1 per 2 dan mempunyai minimum relatif di titik x2 sama dengan min 1 dengan nilai f dalam kurung minus 1 sama dengan min 1 per 2. Jadi, dari f dalam kurung x sama dengan 1 dikurang x pangkat 2 dikali 1 dikurang x pangkat 2 balas kurung 2, maka f dalam kurung x yaitu minus 2x dalam kurung 1 dikurang x pangkat 2 balas kurung pangkat minus 2 ditambah 1 dikurang x pangkat 2 dikali minus 2 dikali 1 tambah x pangkat 2 balas kurung pangkat minus 3 dikali 2x sama dengan 2x dalam kurung x pangkat 2 dikurang 3 per 1 ditambah x pangkat 2 balas kurung pangkat 3 sama dengan 2x dalam kurung x tambah akar 3 dikali x dikurang akar 3 per 1 ditambah x pangkat 2 dalam balas kurung pangkat 3. Jadi, f dalam kurung x sama dengan 0 jika x sama dengan 0 atau x sama dengan minus akar 3 atau x sama dengan akar 3. Berdasarkan tanda dari faktor-faktor dari f,
dalam kurung X, maka F dalam kurung X lebih kecil daripada 0 jika minus akar 3 lebih besar daripada X lebih besar juga daripada 0, atau X lebih kecil daripada akar 3, maka F dalam kurung X sama dengan 0 jika F lebih besar daripada minus akar 3 atau 0 lebih besar daripada X lebih besar juga daripada akar 3. Jadi, kurva F cembung ke atas pada daerah-daerah X lebih besar daripada minus akar 3 dan 0 lebih besar daripada X lebih besar juga daripada akar 3. Absis titik-titik balik X sama dengan minus akar 3 dan X sama dengan akar 3 serta X sama dengan 0. Jadi, F dalam kurung minus akar 3 balas kurung sama dengan minus akar 3 per 4. F dalam kurung akar 3 balas kurung sama dengan akar 3 per 4. Jadi, F dalam kurung 0 sama dengan 0. Titik balik kurva F adalah minus akar 3, minus akar 3 per 4 dan akar 3, akar 3 per 4 dan 0,0, dan lim F dalam kurung X sama dengan lim X per 1 tambah X pangkat 2 sama dengan 0. Jadi garis Y sama dengan 0 adalah asimtot datar pada kurva F pada arah ke kiri maupun ke kanan. Pemeriksaan tentang ganjil atau genapnya fungsi tersebut didapat F dalam kurung X sama dengan X per 1 tambah X pangkat 2, F dalam kurung min X sama dengan min X per 1 tambah X pangkat 2 sama dengan min F dalam kurung X. Jadi fungsi ini adalah fungsi ganjil, sehingga grafis simetris terhadap titik 0. Dari rangkuman hasil analisis di atas, maka grafik fungsi F terlukis seperti dalam gambar di bawah ini. Nah, untuk gambar grafiknya kalian bisa lihat sendiri di depan layar HP kalian. Nah, di sini saya cuma akan menjelaskan langkah-langkahnya saja. Nah, langkah-langkah dalam melukiskan grafik fungsi F tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, 1. Menggambarkan salib sumbu koordinat. Yang kedua, gambarkan titik-titik penting pada kurva F, yaitu 0,0, titik minimum, min 1, min 1 per 2. Titik maksimum 1,1 per 2 dan titik-titik balik minus akar 3, minus akar 3 per 4 dan akar 3, akar 3 per 4. Yang ketiga, lukiskan grafik fungsi F dengan mengingat daerah-daerah di mana F naik atau turun, daerah-daerah di mana F cembung ke bawah, cembung ke atas, kesimetrian serta asimtot pada kurva F seperti gambar di atas. Karena F fungsi ganjil, maka grafik simetris terhadap titik asal 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penggambaran grafik canggih. Di sini saya memilih untuk menjelaskan penggambaran grafik fungsi menggunakan kalkulus. Untuk menggambar grafik yang baik, kita dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu periksa daerah hasil dan asal. Kedua, periksa apakah dia fungsi ganjil atau genap. Ketiga, carilah perpotongan dengan sumbu koordinat. Yang keempat, gunakan turunan pertama untuk mencari titik kritis, tempat naik dan tempat turun. Kelima, uji titik kritis untuk maksimum dan minimum lokal. Yang keenam, gunakan turunan kedua untuk mengetahui tempat grafik, apakah dia cekung ke atas atau cekung ke bawah, dan untuk melokasikan titik balik. Yang ketujuh, carilah asimtot. Contoh yang pertama yaitu gambar grafik canggih dari fungsi F dalam kurung X sama dengan X pangkat 3 dikurang 4X. Pertama-tama kita gunakan langkah pertama tadi, yaitu periksa daerah asal dari fungsi di atas. Maka daerah asal tersebut adalah DF sama dengan R dan RF sama dengan R. Yang kedua, selanjutnya kita periksa kesimetrian dari fungsi tersebut. Kita masukkan F dalam kurung X sama dengan dalam kurung min X pangkat 3 dikurang 4 atau dalam kurung min X, menghasilkan min X pangkat 3 ditambah 4X. Lalu kita keluarkan minnya menjadi
min dalam kurung X pangkat 3 dikurang 4X, maka f dalam kurung X bernilai negatif. Fx-nya adalah fungsi ganjil yang mengakibatkan bahwa fungsi simetri terhadap titik asal. Selanjutnya kita cari perpotongan dengan sumbu koordinat. Yang pertama kita cari titik potong dengan sumbu Y. X-nya sumbu Y, X-nya sama dengan 0, maka diperoleh F dalam kurung X sama dengan dalam kurung X pangkat 3 dikurang 4 atau dalam kurung X, dan jika disubstitusikan F dalam kurung 0 sama dengan dalam kurung 0 pangkat 3 dikurang 4 atau dalam kurung 0. Kita masukkan min 0, jadi Y sama dengan 0, maka diperoleh titik potong 0,0. Selanjutnya kita cari titik potong dengan sumbu X, Y sama dengan 0. Kita substitusikan, maka diperoleh titik potongnya adalah 0,0, min 2,0 dan 2,0. Selanjutnya kita uji turunan pertama. Turunan pertama tadi fungsi tersebut adalah 3 dalam kurung X pangkat 2 dikurang 4. Kemudian dalam kurung X dalam kurung 3X pangkat 2 dikurang 4 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi akar 3X dikurang 2 dikali akar X tambah 2 sama dengan 0. Lalu kita cari garis bilangannya. Dapat kita lihat pada gambar tersebut. Lalu F aksen X lebih besar dari 0, F dalam kurung X-nya naik pada min tak hingga min 2/3 akar 3 atau dalam kurung 2/3 akar 3 tak terhingga. F aksen dalam kurung X lebih kecil dari 0, F dalam kurung X-nya turun pada dalam kurung min 2/3 akar 3, 2/3 akar 3. Kemudian uji titik kritis titik stasionernya di X sama dengan min 2/3 akar 3 dan X sama dengan 2/3 akar 3. Lalu fungsi mencapai nilai maksimum X-nya dimasukkan ke dalam fungsi F dalam kurung X, maka menghasilkan nilai 16/9 akar 3. Fungsi mencapai nilai minimum lokal jika F aksen dalam kurung X lebih kecil dari 0 dan F aksen dalam kurung X lebih besar dari 0, yaitu di X sama dengan 2/3 akar 3, maka diperoleh F dalam kurung 2/3 akar 3 sama dengan 6/9 akar 3. Selanjutnya kita cari turunan. Turunan yang pertama tadi diturunkan sehingga dihasilkan F dalam kurung X sama dengan 6X, maka 6X sama dengan 0. Lalu kita buatkan garis bilangan menghasilkan F aksen turunan kedua lebih dari 0. Artinya F dalam kurung X cekung ke atas, yakni pada selang 0, tak hingga. Selanjutnya, jika F aksen turunan keduanya lebih kecil dari 0, artinya F dalam kurung X cekung ke bawah, yakni pada selang min tak hingga 0. Selanjutnya, titik balik dari grafik tersebut adalah dalam kurung 0,0. Selanjutnya kita cari asimtot. Kita cari yang pertama, limit X menuju C ke kanan. F dalam kurung X nilainya yaitu tak hingga atau tidak ada, dan limit X menuju C ke kiri F dalam kurung X sama dengan min tak hingga atau tidak ada, maka tidak ada asimtot tegak. Lalu limit X menuju F dalam kurung X sama dengan B tidak ada, maka asimtot datar juga tidak ada. Maka dapat kita simpulkan gambar grafiknya sebagai berikut. Maka itulah maksimum dan minimum lokalnya. Baik, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas masalah praktis yang berkaitan dengan aplikasi turunan.
Baik, untuk materi kali ini kita akan mempelajari step by step dalam menyelesaikan soal aplikasi turunan. Oke, langsung saja. Jadi, sebelum kita menyelesaikan soal, langkah-langkah yang mesti kita lalui yang pertama, kita mesti menggambarkan terlebih dahulu masalahnya. Artinya, kita harus memberikan variabel yang sesuai. Jadi, kalau ada soal cerita, kita ubah sedemikian sehingga dalam bentuk variabel-variabel yang akan kita hitung nantinya. Kemudian, setelah kita memberikan variabel yang sesuai, tuliskan rumus umum benda tersebut ya. Dalam hal ini, misalkan Q berdasarkan variabel pada langkah 1 ya. Misalkan P itu adalah panjang, L itu lebar. Kemudian untuk mengefisientasikan rumus umumnya L atau luas ya. Dalam hal ini kita misalkan Q, artinya Q itu bisa terdiri atau luas itu bisa terdiri dari P dan L. Kemudian kita hilangkan semua variabel kecuali variabel 1, variabel saja. Jadi ekspresikan Q sebagai fungsi variabel. Misalkan contoh ini kan ada P panjang, L lebar, T tinggi. Kemudian dalam hal ini kita akan butuh volume F, kemudian ekspresikan V atau Q dalam hal ini. Misal Q umumnya, misalnya Q-nya itu adalah awalnya. Misalkan Q-nya itu adalah awalnya panjang kali lebar dikali tinggi. Sehingga kita ubah misalkan satu variabel saja yang harus kita ketahui. Misalkan hanya P saja. Jadi Q sebagai fungsi dari P. Jadi, sederhanakan jadi satu variabel saja dari banyak variabel-variabel. Nah, yang lainnya itu disubstitusikan sehingga hanya fungsi satu variabel. Kemudian, langkah yang keempat yaitu kita menentukan semua titik kritis. Titik kritis di sini adalah titik yang bisa memungkinkan terjadinya maksimum atau minimum. Jadi, titik stasioner jangan lupa, titik di mana turunannya hasilnya 0, atau jangan lupa ujung selangnya juga mesti dicek. Nah, untuk masalah praktis ini biasanya yang ditanyakan maksimum dan minimum. Jadi tentukan nilai maksimum atau tentukan nilai minimum. Jadi biasanya dua pertanyaan itu. Nah, selanjutnya kita akan aplikasikan ke dalam contoh soal. Baik, langsung saja saya akan membacakan contoh soalnya. Kotak segi 4 akan dibuat dari selembar papan. Panjangnya 24 cm. Kemudian memiliki lebarnya adalah 9 cm dengan memotong segi 4 identik pada keempat pojoknya. Nah, dan melipat ke atas sisinya. Cari ukuran kotak yang volumenya maksimum. Jadi, kita akan mencari ukuran kotaknya sehingga volumenya itu didapat adalah maksimum. Nah, oke, kita akan coba menyelesaikan soal ini. Yang pertama, kotak segi 4 akan dibuat dari selembar papan. Nah, oke. Sekarang kita sketsakan terlebih dahulu. Selembar papannya anggap saja kotak. Nah, ini panjangnya 24 cm. Kemudian lebarnya itu 9 cm. Nah, kemudian dengan memotong segi 4 identik pada keempat pojok. Nah, oke, keempat pojoknya kita potong dan melipatnya ke atas sisinya. Nah, ini kalau saya potong keempat pojoknya akan menjadi sebuah balok
seperti ini. Kalau kita potong keempat pojoknya, kan kemudian kita lipat ke atas. Cari ukuran kotak yang volumenya maksimum. Nah, kita akan mencari ukuran si balok ini atau kotak ini, yang mana volumenya itu maksimum. Baik, kita misalkan bahwa segi 4 identik ini, keempat pojoknya memiliki panjang sisi X, begitupun sama. Yang lainnya juga X juga ya. Sehingga kita dapatkan karena ini totalnya 9 cm. Maka kita lihat ini X, maka kita dapatkan ini sisanya adalah 9 min 2X ya. Paham? Ini X, kan yang kepotong sehingga ini kan di total menjadi 9 min 2X ya. Nah, begitu juga yang panjang itu kan 24 cm. Kita potong X sehingga sisanya ini adalah 24 min 2X. Nah, kemudian kalau kita hitung volumenya, kita lipat ke atas sedemikian sehingga dapat. Maka panjang balok ini atau kotak ini adalah 24 min 2X. Kemudian lebarnya 9 min 2X. Nah, tingginya adalah si X itu sendiri. Kan karena kita lipat ke atas jadi tingginya. Nah, kemudian untuk menghitung volumenya, jadi volumenya itu adalah sebagai fungsi dari X. Volumenya sebagai fungsi dari X. Kemudian panjang 24 min 2X dikali lebar 9 min 2X dikali tinggi yaitu X. Oke. Langkah selanjutnya kita kalikan ketiganya. Kita step by step mengalihkannya. Misal X dikali 24 menjadi 24X min 2X pangkat 2. Kemudian dikali 9 min 2X. Oke, semuanya dikalikan 9 dulu. Menjadi 216X dikurang 18X pangkat 2. Kemudian dikali min 2X. Kita dapat 48X pangkat 2 ditambah 4X pangkat 3. Sehingga kalau kita tuliskan dari orde yang terbesar sampai yang terkecil, berarti 4X pangkat 3 48 ditambah 18 jadi min 66 X pangkat 2 ya, ditambah 216X. Nah, kemudian ini adalah Fx-nya ya. Volume dinyatakan dalam variabel X. Nah, perlu diketahui bahwa di sini nilai X itu terbatas ya. Nilai X itu adalah di antara 0 sampai suatu kewajiban, suatu keharusan itu adalah memotong dipotong. Artinya ada bagian 4 sisi yang harus dipotong, entah itu setengah sentimeter ataupun 1 cm. Intinya X itu harus ada sepanjang sisi. Potongan itu harus ada otomatis, gak boleh 0 atau di atas 0, lebih besar dari 0, sehingga kewajiban memotong ini adalah kita batasin lebih dari. Kemudian batas potongan ini ada batasnya juga di sini, panjang sisinya ini 24. Kita potong X, 2X kan otomatis ini nggak boleh 0 kan, maksudnya nggak boleh habis dipotong semua, supaya bisa dilipat ke atas, sehingga X itu adalah untuk kasus yang 24 dikurang 2X, sehingga X itu harus lebih kecil daripada 12. Kenapa? Karena kalau 12 cm jadi 0, jadi ini akan lurus begini, jadi dipotong semua. Nah, kalau ini jadi X-nya itu nggak boleh atau lebih dari 4,5, jadi X itu harus kurang dari 4,5. Kenapa? Karena supaya ini ada sisanya.
Misalkan kita hitungnya maksimum. Awal kan kotak begini. Saya lihat sisanya aja terus. Kita potong awalnya begini. Kita potong X-nya kita potong X-nya. Dan intinya X harus ada sisa supaya bisa dilipat ke atas. Sehingga ini harus lebih kecil dari 4,5 cm. Nah, sehingga kita iriskan dari 12 cm, maka yang kita dapatkan lebih kecil dari 4,5 cm. Jadi batasnya nilai X adalah 0 sampai 4,5 cm. Oke, hati-hati dalam hal ini wajib kita saralkan. Nah, sebelumnya kita kan telah mendapatkan Vx sama dengan 216x dikurang 66x pangkat 2 ditambah 4x pangkat 3. Nah, kemudian selanjutnya supaya kita dapat memaksimumkan hasil turunannya harus sama dengan 0. Ini adalah kita mencari titik stasionernya ya. Jadi 216 dikurang 66 dikali 2 sama dengan 132x ditambah 12x kuadrat. Ini harus sama dengan 0. Nah, kemudian ini bisa kita bagi ya. Maaf, bisa kita keluarkan 12-nya karena 12 merupakan faktor dari 216. Sehingga kita dapatkan 18 dikurang 11x pangkat 2 ditambah x pangkat 2 sama dengan. Nah, lantas bisa kita bagi ke dua ruas dengan 12 sehingga kita dapat 18 dikurang 11x ditambah x pangkat 2 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan ini bisa kita memfaktorkan, yaitu kalau dikali dapat 18 dan kalau ditambah didapat 11, yaitu 2 dan 9. Di sini X, di sini juga X. Kemudian kita tambahkan menjadi min 11, kalau kita kalikan jadi 18. Kemudian diperolehlah hasil, sehingga dari penjelasan ini diperoleh bahwa X sama dengan 2 juga X sama dengan 9. Nah, kita lihat penjelasan sebelumnya bahwa X itu dibatasi nilainya 0 sampai 4,5 sehingga untuk X sama dengan 9 tidak memenuhi. Kenapa? Karena X di sini itu di antara 0 sampai 4,5. Nah, kemudian kita akan mencari maksimumnya, yaitu hanya P2. Kenapa? Karena 0,4 sampai 4,5 adalah titik di ujung selang, cuma masalahnya nggak termasuk. Dari awal didefinisikan kita sudah tahu bahwa 0 sampai 4,5 itu batas yang tidak termasuk. Kenapa? Karena ketika X sama dengan 0 maka kita tidak memutar sama sekali si papannya. Kalau X sama dengan 4,5 justru kita potong semua ini bagian lebarnya, meski harus ada yang kita lipat ke atas bagian papannya itu. Nah, kemudian F2 kita substitusikan ke nilai ini. Fx berarti 216 dikali 2 dikurang 66 kali 2 pangkat 2 ditambah 4 kali 2 pangkat 3. Nah, kemudian kita langsung kalikan ini. Jadi 216 dikali 2 sama dengan 432. Kemudian 66 dikali 4 karena 66 kali 2 akar 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi 264. Kemudian 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi 8 kali 4 sama dengan 32. Nah, langsung saja kita operasikan 432 dikurang 264 ditambah 32. Hasilnya berapa? Hasilnya 200 cm kubik.